Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes P3K, terutama untuk P3K tahap yang kedua, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi penata layanan operasional. Kalian bisa pause video ini untuk bisa membacanya dan mempelajarinya lebih lanjut. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini metode yang paling baik dan efektif untuk memperoleh data dalam proses pengawasan kinerja operasional adalah dengan A. Berfokus pada saran rekan kerja secara internal. B. Menggunakan data historis sebelumnya. C. Menyalin hasil evaluasi dari pihak eksternal. D. Berpacu pada laporan yang dibuat masing-masing divisi. E. Melakukan observasi secara langsung. Penggunaan metode untuk memperoleh data dalam proses pengawasan kinerja tergantung dari jenis data yang dibutuhkan, serta ketersediaan sumber daya. Metode yang biasa digunakan adalah observasi secara langsung. Kegiatan ini melakukan pengawasan dengan turun langsung secara fisik untuk memantau kegiatan operasional di lapangan. Observasi langsung akan memberikan data dan pemahaman secara langsung dari aktivitas operasional yang dilakukan dan dapat diketahui data-data yang tidak tercatat di dalam sistem. Jadi jawaban yang tepat adalah E, melakukan observasi secara langsung. Soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk teknik pengumpulan data dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional kecuali A. Kuesioner, B. Survei langsung, C. Studi literatur, D. Penilaian kinerja tim, E. Survei pelanggan. Teknik pengumpulan data dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional meliputi yang pertama adalah observasi langsung, yakni mengamati proses operasional secara langsung. Kedua, wawancara. Ketiga, survei, yakni pengumpulan data dari berbagai responden. Keempat, analisis dokumen, meliputi meninjau data secara historisnya. Kelima, studi kasus, yakni mempelajari kasus spesifik secara mendalam. Jadi, jawabannya kecuali A. Penilaian kinerja tim. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Analisis SWOT seringkali digunakan untuk melakukan evaluasi strategis kondisi layanan operasional secara menyeluruh. Weakness dalam analisis SWOT digunakan untuk A. Mengetahui tantangan regulasi yang dibuat. B. Mengetahui ancaman dari kompetitor. C. Mengetahui peluang eksternal yang akan didapat. D. Menganalisis kelemahan internal yang mempengaruhi kinerja. E. Menganalisis kekuatan yang dimiliki oleh sumber daya. Dalam analisis SWOT, weakness digunakan untuk melakukan analisis faktor internal berupa kelemahan yang dimiliki yang akan mempengaruhi kinerja operasional.
Analisis dalam weakness ini akan mendeteksi bagian mana yang perlu perbaikan guna mendukung peningkatan kinerja operasional, seperti kurangnya training SDM, adanya keterbatasan infrastruktur, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menganalisis kelemahan internal yang mempengaruhi kinerja. Soal nomor 4. Berikut ini metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional kecuali A. Observasi langsung, B. Diagram fishbone, C. Analisis SWOT, D. Gantt chart, E. Teknik 5Y. Gantt chart adalah visual yang menampilkan informasi tentang tugas-tugas dalam sebuah proyek yang biasanya digunakan untuk merencanakan, menjadwal, hingga melacak perkembangan suatu proyek. Jadi, tidak ada kaitannya dengan mengidentifikasi akar permasalahan. Jadi, jawaban yang tepat kecuali D. Gantt chart. Soal nomor 5. Berikut ini adalah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang penata layanan operasional dalam hal pengawasan kinerja operasional adalah A. Memberikan sanksi karena tidak mencapai target operasional, B. Membandingkan target dengan perolehan secara aktual, C. Menyusun laporan hasil pengawasan secara rinci, D. Menetapkan standar dan rencana pengawasan, E. Menganalisis penyebab dari kegagalan operasional. Tahapan pertama yang dilakukan oleh penata layanan operasional dalam melakukan pengawasan kinerja operasional adalah membuat rencana pengawasan secara terstruktur. Pembuatan rencana pengawasan tersebut meliputi menetapkan tujuan pengawasan, menentukan standar kinerja, menentukan metode pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, menentukan jadwal pengawasan. Langkah-langkah tersebut penting untuk membuat pengawasan kinerja lebih terarah. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menetapkan standar dan rencana pengawasan. Soal nomor 6. Berikut ini yang termasuk tujuan utama dari evaluasi pelaksanaan layanan operasional adalah A. Menambah insentif pegawai, B. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, C. Menyusun anggaran belanja tahun berikutnya, D. Mengubah nama aset dalam catatan inventaris, E. Meningkatkan jumlah pelanggan. Tujuan adanya evaluasi dalam pelaksanaan operasional adalah untuk memastikan proses, sumber daya, maupun hasil dari operasional tersebut berjalan sesuai prosedur dan tujuan organisasi. Tujuan evaluasi pelaksanaan operasional meliputi beberapa hal, seperti mengukur kinerja operasional, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan untuk diperbaiki ke depannya, memastikan semua yang terlibat dalam pelaksanaan patuh terhadap prosedur yang berlaku, mengoptimalkan efisiensi dengan adanya perbaikan di setiap kelemahan yang ditemukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Soal nomor 7. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda seringkali berhadapan dengan manajemen dokumen. Berikut ini yang merupakan tujuan dari manajemen dokumen kecuali
A. Menjaga keamanan informasi dokumen. B. Memenuhi kebutuhan informasi. C. Meningkatkan efisiensi waktu dalam mencari dokumen. D. Memudahkan akses dokumen. E. Penggunaan kertas untuk menyusun dokumen. Manajemen dokumen pada dasarnya digunakan untuk memastikan kelancaran, efisiensi, dan keandalan operasional. Berikut ini adalah tujuan dari adanya manajemen dokumen. Pertama, memastikan dokumen tersusun rapi dan mudah diakses. Kedua, menyediakan informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional layanan. Keempat, memenuhi kebutuhan administrasi. Kelima, melindungi keamanan informasi dalam dokumen. Dengan adanya manajemen dokumen yang baik, maka tugas penata layanan operasional akan lebih mudah karena segala sesuatu perihal dokumen sudah tersedia dengan terstruktur, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Jadi jawaban yang tepat adalah E, mengurangi penggunaan kertas untuk menyusun dokumen. Sekian pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.